Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 242. Namun, dia tetap memohon. "Pak Din, aku mohon. Jangan jadi orang terakhir yang ninggalin aku juga. Semua orang udah tutup mata. Tolong jangan ikut-ikutan." Din akhirnya menarik napas perlahan. Sorot matanya tak melunak, justru semakin tajam. Suaranya tenang, tetapi setiap katanya menyayat. "Saya pernah bilang dulu agar kamu pergi." Zaina mendongak, harapannya berkedip. 11. Tapi kamu menolak. Kamu tetap ingin tinggal. Lalu demi menghalalkan segala cara, kamu tetap memilih jalur ini. Din menunduk sedikit, menatap gadis itu lurus-lurus. "Sekarang kamu minta pergi. Sekarang kamu bilang ingin bebas." Dia menggeleng pelan. "Sudah terlambat, Zaina. Apa yang udah kamu perbuat, kamu harus bertanggung jawabkan." Din lalu memberi isyarat pada dua polisi di belakangnya. Tanpa banyak bicara, mereka langsung meraih lengan Zaina dan menariknya dengan paksa. Gadis itu kembali meronta, jeritnya menggetarkan dinding lorong. "Tolong! Aku mohon! Pak Din! Aku gak salah! Aku cuma korban! Tolong! Aku mohon!" Namun Din hanya berdiri diam. Tak menjawab. Tak bergerak. Hatinya tetap sekeras batu. Dan Zaina, dengan suara tercekik dan tubuh yang digeret paksa, perlahan menghilang di balik pintu yang menutup pelan membawa isaknya yang masih menggema. Sepeninggal Zaina, Din masih berdiri mematung selama beberapa saat, sorot matanya menerawang, rahangnya mengeras, dan napasnya tertahan di tenggorokan. Namun hanya sekejap, pria itu segera berbalik dan menghampiri polisi yang masih berjaga tak jauh dari ruang penyidik. Langkah Din mantap, penuh keyakinan, meski ada badai yang terselip dalam diamnya. "Nomor dengan inisial R yang mengirim pesan ke handphone Zaina," katanya pelan, tetapi penuh tekanan. "Atas nama Ramlah. Saya ingin menemuinya langsung, Pak." Polisi itu mengangkat alis, sejenak menatap Din dengan ragu. "Apa Anda mengetahui alamat rumahnya?" Din mengangguk satu kali, cepat dan mantap. "Saya tahu." Lelaki berseragam itu tampak berpikir sejenak sebelum berkata lagi, "Apa perlu kami dampingi?" Karena atas dasar pesan itu, seharusnya dia juga ikut dijemput dan dihadapkan langsung pada penyidik. Din diam. Kedua tangannya terkepal di sisi tubuhnya, dan dalam diam itu, terlihat jelas kilatan rencana di balik tatapannya. "Tidak," ucap Din akhirnya, suaranya tenang, tetapi nadanya mengandung sesuatu yang lebih dalam dari sekadar penolakan. "Biar saya sendiri dulu." "Alasannya?" tanya polisi itu, sedikit mencondongkan tubuhnya. Din menatap lurus, nadanya dingin tetapi membakar. "Ada hal yang ingin saya selidiki sendiri." Dia menarik napas perlahan, menatap ke arah pintu ruang penyidik yang kini tertutup rapat, seolah membayangkan Zaina masih berada di sana, menunggu sesuatu yang tak akan pernah kembali. "Saya akan kumpulkan semua bukti yang dibutuhkan. Dan kali ini, saya akan jatuhkan lawan saya. Jika benar beliau andil dalam mencelakai ibu mertua saya, maka tidak hanya anaknya yang akan kehilangan jabatan selamanya, ibunya pun akan masuk ke penjara." Suaranya memelan di akhir kalimat. Polisi itu mengangguk kecil, menangkap aura wibawa dari Din yang tak perlu dijelaskan dengan panjang lebar. Din pun berbalik. Langkahnya tenang tapi berat. Satu persatu potongan teka-teki sudah mengarah pada satu nama, satu alamat, dan satu kebenaran yang selama ini disembunyikan dengan rapi oleh topeng kepura-puraan. Kini waktunya, tirai itu dibuka. Dan Din akan jadi orang pertama yang menyingkapnya. 12. Jenderal, Jendal. Kamu dan ibumu bisa mempermaikanku dalam kasus Alea, tapi kali ini, kalian semua tidak akan lepas dari genggamanku.
Din tersenyum miring, entah mengapa hatinya jauh lebih bahagia saat ini. Permainan kali ini lebih seru dibanding mendapatkan jackpot. Sekalipun dia masih ragu, benar tidaknya Ramlah terlibat, tetapi jika mengingat telepon misterius Ramlah saat itu, rasanya tidak ada yang mustahil jika Ramlah lah pelakunya. 13. Di ruang tunggu rumah sakit yang sunyi, langkah Din terdengar menyusuri lorong dengan cepat. Begitu melihat suaminya datang, Azarin langsung berdiri. Wajahnya sayu, sorot matanya sembab, lelah, dan menyimpan ribuan tanya. "Mas, gimana?" tanyanya lirih, nyaris seperti bisikan. Ada harap yang menggantung di ujung suaranya, tetapi juga ketakutan. Din tak menjawab dengan kata. Dia langsung meraih tubuh istrinya ke dalam pelukan, menenangkan jiwa yang nyaris retak itu. Kecupan lembut di kepala Azarin yang berbalut jilbab panjang, menjadi sandaran hangat di tengah badai. "Gak apa-apa, sayang. Semua sudah ditangani polisi," ujar Din pelan. Azarin menatapnya, mencoba membaca kejujuran di balik mata suaminya. "Terus soal inisial itu, Mas?" Suaranya goyah, tetapi tetap ingin tahu. Din diam sejenak. Detik itu seperti menggantung di udara. Dia tahu, kebenaran belum bisa dibuka seluruhnya. Bukan karena ingin menyembunyikan, tetapi karena ingin melindungi. "Polisi masih menyelidiki," jawab Din akhirnya, pelan dan terukur. "Nanti akan dikasih info kalau namanya sudah terlacak." Kebohongan kecil yang terasa berat di lidahnya. Namun Din tahu, terlalu banyak beban di pundak Azarin saat ini. Dan jika bisa, dia ingin menjadi satu-satunya orang yang menanggung semuanya. Din perlahan melepaskan pelukan itu. Tangannya kini bertumpu di kedua pundak Azarin, menatap langsung ke matanya yang berkaca-kaca. "Sekarang gimana dengan Umi?" tanyanya lembut. Azarin menggeleng lemah, lalu mengalihkan pandangan ke arah ranjang ICU tempat Herlina terbaring tak berdaya. Tubuhnya terhubung dengan berbagai alat medis, napasnya terbata dalam irama mesin. Din menarik wajah Azarin kembali menghadapnya. Telapak tangannya yang hangat menyentuh pipi istrinya dengan lembut, seperti menyalurkan keteguhan hatinya. "Mas gak tahu harus janjiin apa supaya kamu tenang," katanya pelan. "Karena semua musibah ini terjadi di luar kendali kita. Tapi Mas mohon, jangan banyak pikiran, ya. Biarkan Mas yang bekerja. Mas yang cari solusi. Kamu cukup istirahat. Kamu harus kuat. Kamu gak boleh sampai sakit." Azarin menundukkan pandangannya. Matanya tertuju pada dada Din, tetapi hatinya seperti tersesat. "Gimana aku bisa gak mikirin, Mas? Umi satu-satunya orang tua yang aku punya." Suaranya bergetar. "Kalau Umi kenapa-kenapa, aku gak tahu harus gimana. Kak Alea juga masih di penjara, Mas. Aku ngerasa kayak kehilangan pegangan." Din langsung menarik tubuh Azarin ke pelukannya lagi. Kali ini lebih erat, seolah ingin membendung luka yang mengalir dari tubuh istrinya. "Mas paham, sayang. Mas paham semua yang kamu rasain. Tapi boleh gak kali ini Mas aja yang pikul semua bebannya. Kamu cuma perlu satu, bertahan. Mas masih butuh kamu. Anak kita juga butuh kamu." Azarin menghela napas, berat, nyaris serak. "Alina, ya, Mas. Aku juga kepikiran dia. Akhir-akhir ini aku jarang temenin dia tidur. Dia bahkan jarang 14. Ngaji bareng aku lagi." Din tak menjawab. Dia hanya mempererat pelukan, menutup matanya. Dalam dekap yang tak berkata, Din berdoa dalam hati, semoga semua duka keluarga ini ada ujungnya. Setelah lama berada memeluk Azarin, Din perlahan melepaskan rengkuhannya. Tangannya turun, lalu menggenggam jemari istrinya erat. "Sayang, kita pulang,
"Ya," ucap Din lembut. "Lagi pula Umi masih belum bisa dijenguk." Azarin menatap wajah suaminya dengan mata yang sayu, seolah berat meninggalkan tempat itu. Suaranya nyaris tak terdengar ketika dia bertanya, "Bisa gak aku nunggu di sini aja, Mas?" "Mana tahu." Umi tiba-tiba bangun. Din menggeleng pelan. "Kamu butuh istirahat, sayang. Aku gak mau kamu jatuh sakit. Pokoknya, kali ini, ikut kata Mas." "Iya." Azarin menoleh perlahan, pandangannya terhenti pada kaca besar yang memisahkan ruang ICU dari dunia luar. Di balik sana, Umi terbaring diam, dengan napas yang dibantu mesin, wajahnya pucat, dan tubuhnya lemah dalam balutan selimut rumah sakit. Air mata hampir menggenang lagi di sudut mata Azarin, tetapi kali ini dia memilih diam. Hanya satu anggukan kecil yang dia berikan, penuh kerelaan yang disertai duka. Din menarik napas, lalu kembali menenangkan istrinya. "Tenang, ya, sayang. Umi sudah dapat penanganan terbaik. Dokter-dokternya juga dokter terbaik. Mas juga udah minta fasilitas eksklusif untuk beliau." Din menggenggam tangan Azarin lebih erat. "Dan begitu Umi bangun nanti, kamu akan jadi orang pertama yang dikabari. Mas janji." Azarin menunduk, menarik napas pelan. Meski berat, dia tahu Din benar. Dia perlu pulang, perlu kuat. Untuk Umi, untuk Alina, untuk dirinya sendiri. Dan akhirnya Azarin pun mengangguk pelan, lalu menyandarkan kepalanya sebentar di dada Din. Mereka berjalan meninggalkan rumah sakit itu dengan keheningan. Azarin sibuk memikirkan nasib sang ibu sata ini serta kakaknya, tetapi Din sedang tersenyum samar. Sepanjang perjalanan pulang, tak banyak kata yang terucap. Hanya suara mesin mobil dan desir angin siang menjelang sore yang sesekali menyelinap lewat celah kaca. Azarin duduk di samping Din dengan wajah pucat dan pandangan kosong menatap keluar jendela. Entah benar-benar menikmati jalanan yang dihiasi banyaknya kendaraan, atau sekadar membiarkan pikirannya melayang entah kemana. Din beberapa kali mencuri pandang ke arah Azarin. Sesekali dia menekan layar ponsel di pangkuannya, mengetik pesan singkat yang tak ingin istrinya tahu. Begitu pesan terkirim, dia kembali fokus ke jalan, lalu menoleh sedikit, menatap Azarin yang masih larut dalam diamnya. Tanpa berkata apa-apa, Din meraih tangan Azarin yang dingin, lalu meletakkannya di atas pangkuannya. Dia mulai mengusapnya perlahan, penuh kehangatan yang berusaha menyalurkan ketenangan yang sulit diucapkan. Azarin menoleh sejenak ke arahnya, tatapannya samar, seakan ingin berbicara namun terlalu lelah untuk mengurai kata. Lalu dia kembali menatap lurus ke depan. "Sayang, kamu mau makan apa? Kita belum makan dari tadi, mau Mas carikan soto mie Sukabumi yang kamu suka itu?" Azarin hanya menggeleng pelan, tanpa mengalihkan pandangannya. "Atau pepes ikan di warung Haji Sarif. Yang kamu bilang rasanya gak ada yang ngalahin. Mau?" "Ya." Din mencoba tersenyum, mencoba memancing reaksi, walau sedikit. 15. Namun lagi-lagi Azarin hanya menggeleng. Lebih cepat kali ini. Jelas, dia tak sedang lapar, yang perih bukan perutnya, tetapi hatinya. Din menarik napas panjang, pasrah. Dia kembali mengusap tangan istrinya dengan lembut, sementara mobil terus melaju menyusuri jalanan yang mulai lengang. "Mas gak minta kamu pura-pura bahagia, sayang," ucap Din, lirih, nyaris seperti gumaman. "Tapi kalau kamu diam terus, Mas takut." Azarin tetap diam. Namun, matanya mulai berkaca, tak sanggup membalas dengan kata apapun. Hanya genggaman pelan di tangan Din, yang jadi satu-satunya jawaban, bahwa dia masih ada, meski sedang rapuh dan tak bersuara.
Tak berselang lama, mobil sudah terparkir di halaman rumah. Din segera keluar lebih dulu. Dia melangkah cepat ke sisi penumpang dan membukakan pintu untuk Azarin. Tanpa berkata apapun, tangannya langsung merangkul pundak istrinya, menggiringnya menuju teras rumah. Sesampainya di depan pintu, langkah Azarin terhenti. Dia menoleh, menatap pot bunga di sisi tangga, tempat biasa menyimpan kunci rumah. "Tunggu," ucap Din cepat, menahan gerakan Azarin yang hendak membungkuk. Pintunya udah dibuka. Azarin mengernyit. "Siapa? Memangnya ada orang?" tanyanya heran. Tak ada jawaban dari Din, dia hanya mendorong daun pintu sambil mengucap salam, disusul suara lembut Azarin yang ikut memberi salam. Tak butuh waktu lama, sebuah suara dari dalam menjawab salam mereka. Suara yang begitu akrab di telinga Azarin, namun tak dia sangka akan mendengarnya hari ini. Tak lama, muncullah sosok Bu Mahira dari balik ruang tengah, bersama seorang gadis kecil yang langsung memekik bahagia. "Bunda." Azarin membeku di tempat. Matanya membesar. 1 detik kemudian, dia bergegas menghampiri ibu mertuanya dan langsung meraih tangannya, lalu memeluk wanita paruh baya itu erat-erat. Suaranya nyaris tak terdengar saat berbisik di pundak mertuanya. "Ibu, Aza rindu." Bu Mahira tersenyum hangat, membalas pelukan menantunya sambil mengusap punggungnya perlahan. "Ibu juga rindu, Nak. Makanya ibu datang ke sini. Buat kamu." Sementara itu, Din sudah lebih dulu memeluk Alina dan menggendongnya tinggi. Gadis kecil itu menatap wajah ayahnya penuh rasa ingin tahu. "Ayah sama bunda dari mana? Kenapa kalau Pelgi gak ajak Alina sih?" rengeknya kesal. Mendengar hal itu, Azarin langsung melepaskan pelukannya pada Bu Mahira dan menghampiri Alina. Tangannya ingin meraih Alina, namun Din segera menahan. "Peluk aja, sayang. Gak usah digendong," ucap Din cepat. Alina spontan memelototi ayahnya. "Kenapa bunda gak boleh gendong aku? Alina kan lindu juga sama bunda." Protesnya tajam. Azarin ikut merasa kesal. "Mas, kenapa aku gak boleh gendong Alina? Aku gak lagi hamil, Mas. Mas gak mau kamu capek." Din menatap lembut istrinya, berharap Azarin paham maksudnya. Namun, Azarin menatap Din penuh tak percaya. "Mas aneh deh. Protektifnya gak masuk akal. Aku juga 16. Mau gendong Alina. Mas pikir cuma Mas aja yang rindu." Suasana mendadak memanas. Bu Mahira yang menyaksikan itu sontak ikut bicara, "Din, kamu gak perlu sejauh itu. Biarin Azarin gendong anaknya. Dia ibu dari Alina juga." Din menggeleng keras. "Aku cuma ingin jagain dia, Bu." Namun, karena kondisi batin Azarin yang sudah lelah, sehingga penolakan Daen barusan membuatnya salah mengartikan. Azarin menunduk. Suaranya lirip, namun cukup untuk membuat ruang itu seketika hening. "Aku tahu, aku bukan ibu kandungnya. Aku tahu aku gak sepenuhnya punya hak atas Alina. Tapi cara Mas seperti ini bikin aku sadar diri." Din langsung menyela. "Hei, itu gak ada hubungannya. Jangan ngomong gitu, sayang." Namun Azarin sudah melangkah pergi, hendak meninggalkan ruang tamu. Langkahnya terhenti ketika Bu Mahira menahan tangan Azarin dan langsung dipeluk. Wanita parubaya itu menatap Din dengan sorot mata yang tajam, seolah ingin memukulnya, lalu membisikkan pelan di telinga Azarin. "Kamu adalah ibu Alina, sepenuhnya. Tidak ada siapapun termasuk Din yang membuat kamu merasa sebaliknya." Air mata mengalir di pipi Azarin. Dia tak menjawab, hanya diam dalam pelukan ibu mertuanya. Din mendekat, mengusap kepala istrinya dengan penuh sesal. "Mas punya alasan kenapa kamu gak boleh gendong Alina?"
Tapi tolong percaya, semua Mas lakuin buat jagain kamu. Azarin tetap diam. Din perlahan mendekat dari samping, memeluk Azarin. Alina, yang masih digendong, ikut meraih pundak ibunya. Bunda jangan nangis, ya. Alina gak suka lihat bunda nangis. Di tengah ketegangan dan suasana yang begitu menguras emosi, tiba-tiba terdengar suara deheman dari arah ruang tengah. Semua menoleh serentak. Seorang pria berdiri santai di ambang pintu, bersandar dengan tangan di saku celana dan senyum jahil di wajahnya. Kemeja putihnya tergulung rapi di lengan, dan rambutnya sedikit berantakan oleh angin luar. Gak ada yang rindu aku juga, nih. Din membelalak. Davian. Davian hanya terkekeh. Din buru-buru menurunkan Alina dan menghampiri adiknya. Kapan kamu sampai dari Mesir?